Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sehat ya? Yuk, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, berilah kefahamanku dalam mempelajari materi hari ini. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita masuk lagi ke pembelajaran fisika ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan praktikum tentang rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Nah, kali ini Ibu akan menunjukkan atau mendemonstrasikan praktikum rangkaian hambatan campuran. Lihat baik-baik di layar. Di sini Ibu akan menggunakan 3 buah lampu. 3 buah lampu yang akan Ibu rangkai seperti ini. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Oke. Kabel penghantarnya atau kawatnya ujung ini Bu sambungkan. Oke, sambungkan dengan ujung yang ini. Nah, lalu ke sini. Oke. Lalu di sini ya. Lalu ini kawat lagi. Oke, jangan lupa saklar ya, Nak ya. Lalu baterainya Ibu pakai 2. Lalu sambungan lagi sebelah sininya, Nak. Nah, sebelah sininya sambungkan. Oke ya. Nah, kita lihat angkanya ya. Kita tutup saklarnya. Nah, terlihat di layar bahwa harus mengalir ya, keluar dari kutub positif baterai menuju ke bohlam, lalu masuk ke kutub negatif baterai ya. Kita ukur seperti biasa menggunakan voltmeter. Pengen tahu tegangannya berapa? Kita ukur tegangan di ujung-ujung baterai di sini. Ternyata adalah 18 tuh. Sama ya, 9 dan 9 18. Kalau di sini berapa ya, Nak? Sama ya, 18 juga. Nah, kalau di sini kita lihat. Nah, di sini 12. Di sini 12. Kita lihat yang di sini. 6. 12 dan 6 sama dengan 18 ya. Sekarang kita ukur arus listriknya. Kita lihat di sini berapa tuh, kelihatan, Nak? Nah, ini adalah 1,2 ampere, 1,2 ampere, 1,2 ampere. Ini berapa? 0,6. Ini berapa? 0,6. 0,6, 0,6, 1,2. Ke sini 1,2. Ya, ingat ya, ini adalah hukum 1 Kirchhoff. I yang masuk 1,2 ampere, ini adalah I yang keluar 0,6 ampere. Sekarang Ibu mau ganti deh ininya, besar hambatannya. Ibu naikin yang ini jadi 15 ya. Nah, yang ini juga Ibu naikin jadi berapa ya? 12. Nah, kita pakai bohlam dengan hambatan yang berbeda-beda. Kita lihat ya. Nah, dari mulai voltage-nya alias tegangan listriknya masih sama ya, 18. Kalau di ujung yang atas masih sama juga, dia 18. Kita geser ke sini,
ke lampu yang ini dia adalah 12. Kalau lampu yang ini kita lihat berapa? 6. 12 ditambah 6, 18. Sekarang kita lihat arus listriknya. Di sini keluar dari baterai adalah 1 ampere. Masuk ke bohlam ini 1 ampere. Ke sini 1 ampere, ke sini 0,6, ke sini 0,4. 0,4, 0,6 sama dengan 1. Hukum 1 Kirchhoff. Di sini berapa, Nak? 1. 1 ya. Jadi itu adalah rangkaian hambatan campuran. Bu, bagaimana? Apakah rangkaian hambatan campuran selalu seperti ini, Bu, gambarnya? Tidak macam-macam ya, Nak ya. Nah, bisa Ibu ilustrasikan satu lagi ya. Nah, bisa seperti ini gambarnya. Nah, bisa seperti ini rangkaiannya. Hubungkan ya pakai kawat seperti biasa. Perhatikan baik-baik, Nak. Oke. Kesini ya, Nak. Baik. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Dari sini. Saklarnya pakai baterainya 2 lagi aja ya, kayak tadi ya. Nah, perhatikan di layar, Nak. Nah, perhatikan, oke. Nah, jangan lupa nyalakan saklarnya. Nah, nyalakan saklarnya. Nah, lampu menyala. Kita ukur seperti biasa voltmeternya ya, Nak ya. Nah, 18. Kalau di sini berapa? 18 ya, 9 ditambah 9. Lalu untuk bohlam yang di bawah berapa nih, Nak? 18 ya. Kedua ujung bohlam yang ini 18 ya. Kalau di sini 9 ya. 9. Di sini berapa? 9. 9, 9, 18 volt ya. Kita pindahkan dulu ininya karena kita akan mengukur arus listrik. Perhatikan. Di sini 2,7 ampere. Di sini 2,7. Pas ke sini berapa? 1,8. Ke sini 0,9. 0,9 ditambah 1,8 adalah 2,7. Nah, di sini ketika keluar 2,7. Dekat baterai yang negatif dia 2,7 ampere ya. Jadi itu adalah demonstrasi tentang rangkaian hambatan campuran ya. Jadi rangkaian hambatan campuran itu dia adalah gabungan dari seri dan paralel. Baik, agar lebih jelas kita lihat latihan soalnya ya, Nak ya. Nah, agar lebih jelas kita lihat latihan soalnya ya. Rangkaian hambatan campuran ya. Nah, seperti ini ya. Kalau lampu 3 dan lampu 4 itu dirangkai secara paralel. Lampu 1 dan lampu 2 ini dia dirangkai seri ya. Jadi kalau rangkaian hambatan campuran itu tidak ada gambar khusus. Ya, jadi gambarnya bisa beda-beda tergantung yang membuat soal. Nah, kita lihat ya, tips dan triknya apa dalam menyelesaikan soal-soal tentang rangkaian hambatan campuran. Ibu kasih tipsnya. Yang pertama, cari rangkaian yang memiliki pasangan. Yang kedua, totalkan nilai hambatan.
Yang ketiga, cari arus listrik dan cari tegangan listrik. Gimana sih, Bu? Yuk, kita lihat. Check it out. Nah, contoh misalkan, hitung hambatan totalnya. Ada 3 buah hambatan, R1 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 8 ohm, disusun seperti ini. Ya, R2 dengan R1 itu seri, R3 paralel. Berarti tadi tipsnya adalah cari yang punya pasangan. Mana yang berpasangan? Berarti R2 dan R1. Kita cari secara seri. Nah, berarti 2 ditambah 6 berarti 8 ohm. Nah, setelah mereka digabungkan, rangkaian akan berubah gambarnya menjadi seperti ini. Jadi tadi yang R1 dan R2 itu ketika digabungkan menjadi satu, namanya RS. Besarnya adalah 8 ohm. R3 sudah diketahui di soal, besarnya 8 ohm. Nah, kalau setelah ini, nah ini berarti ini bentuknya adalah paralel. Tinggal kamu hitung paralel. 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. Masukkan angkanya, 1 per 8 ditambah 1 per 8. Karena bawahnya sudah sama, angkanya 8, berarti kamu tinggal jumlahkan atasnya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, karena kita mencari RP, berarti dibalik angkanya ya, nak. Jangan sampai lupa ya. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4 ohm. Bu, paham? Ya. Kita lihat contoh satu lagi. Jika R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 6 ohm, hitung hambatan totalnya. Nah, sekarang ini gambarnya seperti ini. Ya, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu yang berpasangannya itu adalah R1 dan R2. Sekarang yang berpasangannya mana? R1 dengan R3. Berarti ini kita selesaikan dulu. Bentuknya apa ini, nak? Bentuknya adalah paralel. Berarti kita selesaikan secara paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R3. 1 per 3 ditambah 1 per 6. Karena ini bawahnya 3 dan 6, berarti cari KPK-nya, yaitu 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2, simpan di sini. 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1. Ini udah sama bawahnya 6, berarti atasnya tinggal dijumlah. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Karena kita mencari RP, berarti tinggal dibalik angkanya. 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Begitu. Nah, setelah mereka berdua digabung menjadi berubah, jadi begini. Jadi tadi yang asalnya R2 nggak punya pasangan, dia punya pasangan sekarang dengan si RP. Tinggal dijumlahkan, karena bentuknya ini adalah seri. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Mudah ya? Nah, kita lihat, kita coba ya. Perhatikan gambar rangkaian hambatan di bawah ini. Jika R1 sama dengan 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 8 ohm dihubungkan dengan tegangan listrik 16 volt, berapa besar arus listrik yang mengalir pada masing-masing hambatan? Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini 6 ohm, ini 2 ohm, ini 8 ohm, ini 16 volt. Nah, gini. Ya, langkah pertama cari yang punya pasangan, yaitu 2 dan 6. 2 dan 6 adalah rangkaian seri. Berarti tinggal dijumlah. Berarti 8 ohm. Setelah dijumlah berubah rangkaiannya jadi seperti ini. Kalau seperti ini tampak jelas sekali bahwa ini adalah paralel. Ya, jadi ibu ingatkan berulang kali kalau fisika itu harus digambarkan biar kalian mudah menyelesaikannya. Ya, nah setelah itu ini tinggal diparalelkan, nah. 1 per RS ditambah 1 per R3, yaitu 1 per 8 ditambah 1 per 8. Karena bawahnya sudah sama-sama angka 8, berarti tinggal dijumlah atasnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena kita mencari RP, tinggal dibalik ya, nak ya. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4 ohm. Sampai sini bisa?
Ya, setelah itu urutan selanjutnya adalah cari arus listrik. Nah, cari arus listrik total. Arus listrik total itu adalah arus listrik yang mengalir, yang keluar dari batu baterai, dari kutub positif ke rangkaian. I sama dengan V dibagi RP. V-nya adalah 16 sesuai yang di soal, dan RP-nya yang tadi, ya, 4. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4 ampere. Berarti semuanya ini mendapatkan arus listrik 4 ampere. Nah, karena ini dan ini adalah rangkaian paralel, berarti VA alias untuk yang 8 ohm dan VB yang untuk 8 ohm yang ini dia besarnya sama, yaitu 16 volt. Ingat ya, ciri-ciri rangkaian hambatan paralel adalah tegangan listriknya bernilai sama. Nah, karena V-nya sama, berarti kita gampang untuk mencari I-nya. Ya, kita gampang mencari I-nya. Nah, berarti kalau IA alias I yang di sini adalah 16 dibagi 8 sama dengan 2 ampere. Berarti 2 ampere itu milik 2 ohm dan 6 ohm. Ya, jadi arus listrik yang mengalir di rangkaian 2 ohm dan 6 ohm adalah 2 ampere. Dan IB alias arus listrik yang mengalir di rangkaian 8 ohm adalah 2 ampere. Nah, yang atas dan yang bawah menggunakan hukum 1 Kirchhoff, 2 ditambah 2 adalah 4 ampere. Gampang ya nak ya? Alhamdulillah. Satu lagi ya. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, berarti kita lihat R1-nya 3 ohm, R3-nya 6 ohm, R2-nya 2 ohm, V-nya 12 volt. Hitung arus listrik pada masing-masing hambatan. Berarti I di sini berapa, I di sini berapa, dan I di sini berapa. Ya. Nah, tips yang pertama adalah hitung hambatan total yang punya pasangan, berarti ini. Ya nak ya, ini. Berarti R1 dan R3 kita paralelkan. Nah, seperti ini. Ya, karena 3 dan 6 itu beda bawahnya, kalian cari KPK-nya yaitu 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2, dikali 1 sama dengan 2. Simpan di sini. 6 dibagi 6 sama dengan 1, dikali 1 sama dengan 1, simpan di sini. Karena sudah sama-sama 6, berarti atasnya tinggal 2 ditambah 1 sama dengan 3/6. Ditukar tempatnya ya, karena kita mencari RP, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, ini udah bergabung. Berarti gambarnya berubah ya. Nah, berarti seperti ini. Jadi ini 2 hasil yang tadi, dan ini yang diketahui di soal 2, berarti 4 ohm. Nah, setelah itu kalian cari arus totalnya. V dibagi RS alias 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Berarti semuanya ini untuk di sini dan di sini adalah 3 ampere. Nah, bagaimana untuk masing-masingnya? Nah, di sini kita kembali ke rangkaian yang awal. Ya, R1 dan R3 itu semuanya adalah 3 ampere. Kalau R2 sendirian dia 3 ampere. Jadi arus untuk R2 adalah 3 ampere. Tinggal kita cari arus untuk R1 dan R3. Caranya harus mencari V dulu. V yang di sini adalah V1. Berarti I dikali RP. Berarti I-nya tadi berapa? 3 dikali RP-nya. RP-nya tadi 2, berarti 6 volt. Berarti tegangan yang di sini adalah 6 volt. Nah, berarti I1-nya adalah V dibagi R1. Berarti I1 yang di sini 2 ampere. Dan I2-nya adalah V dibagi R3. 6 dibagi 6 sama dengan ampere. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ampere. Begitu. Mudah bukan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini pembahasan tentang rangkaian hambatan campuran telah selesai. Ya. Silakan kalian mengerjakan latihan soal. See you next week in my channel Dewi Kurnia Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.